Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Pak Ketua Umum yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Ketua Abdesi Jambi, juga Ketua MPO Abdesi yang tadi barusan saja memberikan pengantar yang luar biasa, para Ketua DPC Abdesi, para Bupati, Wali Kota se-Provinsi Jambi yang ikut hadir bersama di sini, para anggota DPR, DPRD, Dapil Jambi dan seluruh hadirin sekalian. Saya bersyukur sekali bahwa sore hari ini bisa berjumpa dengan pribadi-pribadi penjaga penggerak desa-desa di seluruh Indonesia. Inilah garda terdepan kita. Inilah pribadi-pribadi yang tadi disebutkan. Jam 2 malam diketuk, urusannya semua urusan ada, betul? Ya, saya pun merasakan Pak, ketika dulu tugas di kementerian, tugasnya berurusan dengan kertas. Kalau bertugas di masyarakat, berurusannya dengan orang, dengan manusia, dengan urusan yang nyata. Dan saya membayangkan Bapak Ibu sekalian yang paling dekat. Karena itu kalau menjadi pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, itu paling banyak ditonton. Kalau baik langsung kelihatan, kalau bermasalah langsung kelihatan. Dan kalau diakui pemimpin, maka dia betul-betul pemimpin di desa itu. Betul sekalian? Betul, karena kelihatan. Kalau yang lain bisa berjarak. Kalau berjarak bisa pakai perusahaan pencitraan. Kalau kepala desa bisa nggak pakai perusahaan pencitraan? Nah bisa. Faktanya adalah citranya. Bila citranya pemimpin, maka faktanya dia pasti pemimpin. Pasti. Bila citranya jujur, maka dia faktanya jujur. Karena jarak antara pemimpin dengan rakyat itu pendek sekali. Tidak sempat itu dibuat segala macam citra-citra. Jadi yang Bapak Ibu sekalian berkumpul di sini, saya sampaikan terima kasih telah menjadi yang terdepan. Terima kasih telah menjadi yang menjaga, dan saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman pengurus Abdesi, terima kasih kesempatan untuk bersilaturahmi. Kami ketika dapat undangan dari Abdesi, saya katakan kalau Abdesi mengundang, sesungguhnya bukan undangan, itu adalah perintah hadir. Perintah hadir. Harus dilaksanakan, udah perintah hadir. Jadi saya merasa penting sekali untuk satu, sampaikan terima kasih. Terima kasih karena Ibu Bapak telah bekerja dalam senyap. Ibu Bapak bekerja di tempat yang tak terlihat, tapi Ibu Bapak yang menjaga agar suasana Republik ini tetap tertib, suasana Republik ini tetap baik, suasana Republik ini tetap teduh. Dan Republik ini dijaga oleh pribadi-pribadi yang tak terlihat. Yang terlihat tentu saja baik juga, tapi yang tidak terlihat seringkali justru yang kita lewatkan. Karena itu saya merasa penting. Pertama saya ingin sampaikan terima kasih. Kemudian kami selama ini berinteraksi, mendengar, melihat bagaimana Bapak Ibu dan masyarakat desa menjadi penopang bagi kehidupan berbangsa. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, kalau boleh ini saya berbagi sedikit. Kita punya harapan bahwa desa-desa ke depan, desa kita bukan sekedar sebagai kawasan yang berada di luar kota, tapi kita ingin desa ke depan menjadi
pusat pelestarian dan pengembangan budaya. Ini adalah kekuatan desa kita. Dan saya katakan di sini dua, pelestarian dan pengembangan. Mengapa harus dua? Kalau pelestarian menjaga yang lalu, kalau pengembangan membuat yang baru. Jangan sampai budaya kita dianggap sebagai masa lalu dan tidak ada pengembangannya. Dilestarikan dan dikembangkan tempatnya mana? Desa harus bisa menjadi tempat pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Lalu kita tahu bahwa desa juga tempat sumber potensi alam dan lingkungan. Ini desa kita. Betapa kekayaan alam yang luar biasa, dan ketika kita bicara tentang kerusakan lingkungan hidup, kerusakan itu dimulai di kota atau di desa, Bapak Ibu? Kok enggak? Kerusakan. Kalau kerusakan lingkungan di mana? Di kota. Yang banyak polusinya di kota atau di desa? Kota. Justru desa menjadi pertahanan lingkungan. Karena itu kita ke depan harus membuat desa-desa kita terus menjadi paru-paru Indonesia. Menjadi tempat hadirnya air-air yang bersih, udara-udara yang bersih. Di mana desa kita? Lalu lumbung pangan nasional. Kita tahu ini lumbung pangan nasional. Tidak usah dijelaskan, semua paham. Dan di desa pula kita menemukan bibit-bibit kepemimpinan. Semua ini Bapak sekalian yang ada di Republik ini kalau ditanya dulu di mana, minimal kakeknya dari desa. Minimal kakeknya dari desa. Betul tidak? Nah, tapi juga di desa kita punya banyak masalah Bapak Ibu. Kalau kita lihat nih, prosentase kemiskinan. Secara nasional, prosentase penduduk miskin ada 9%. 12% di desa, 7% di perkotaan. Ini tidak boleh diteruskan. Kita harus kurangi angka kemiskinan, dan di desa justru harus meningkat kesejahteraannya dan menurun angka kemiskinannya. Kunci untuk kita semua. Tapi juga yang tidak kalah penting, kebutuhan dasar. Pendidikan, kesehatan, air bersih, bahkan akses pada sanitasi semacam MCK, dan fasilitas-fasilitas ini Bapak Ibu sekalian makin hari sudah menjadi makin kebutuhan. Karena itu kita melihat ke depan ketika membayangkan desa, maka harus membayangkan desa yang sehat. Tidak harus menjadi kota, tidak harus berubah dalam artian struktur lingkungannya, tetapi menjadi desa yang sehat, desa yang warganya merasakan kemajuan, kebahagiaan, dan basisnya tetap pedesaan. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, teman-teman apresiasi yang saya hormati, saya ingin kasih gambaran sedikit perjalanan Indonesia. Bulan depan kita masuk ulang tahun Republik yang keberapa? 78. Kita 78 tahun sebagai Republik. Coba kita lihat potret desa kota 78 tahun. Ada gambarnya, nah ini dia. Bapak Ibu, saat kita merdeka, penduduk Indonesia yang di perkotaan hanya 15%. 85% penduduk kita ada di desa. Diperkirakan pada tahun 2045 kita usia 100 tahun, maka di desa 30%, di kota 70%. Hari ini 57% penduduk di kota, 43% penduduk di desa. Ini ada angkanya Bapak sekalian. Jadi ketika kita menyaksikan jumlah penduduk desa berkurang, jumlah penduduk kota meningkat, grafik yang kanan menggambarkan juga nih, jumlah penduduk Indonesia tahun 61 itu 91 juta. Bapak Ibu lihat angkanya nih. Sekarang di 2023 udah 273. Kita meningkat jumlah penduduknya luar biasa. Di sisi lain, luas sawah kita masih stabil. Kelihatan bukan Bapak sekalian? Nih. Penduduk jumlahnya meningkat tinggi, Indonesianya,
jumlah penduduk desanya menurun, lahan sawahnya rata. Melihat situasi seperti ini, kita tidak bisa mendiamkan desa berjuang sendirian, karena kita negara harus melakukan intervensi menyelamatkan agar desa tumbuh berkembang, bertahan dan bisa menjadi penopang. Bapak Ibu bayangkan, kalau penduduk kotanya meningkat, penduduk desa menurun, jumlah sawah menurun, ya menurun nih. Ketahanan pangan kita menjadi tantangan, dan lalu desa dibiarkan sendirian. Apalagi ini para pimpinan, para kepala desa, pimpinan pemerintahan desa tidak diberikan kekuatan, maka nantinya gambar nasional kita akan menunjukkan ketergantungan pada luar. Kenapa? Karena pasokan dari dalam, kekuatan dari desa tidak ditingkatkan. Jadi visi kita ke depan, Bapak Ibu sekalian, kita ke depan, yuk kita jalan sama-sama. Mari kita kembalikan desa menjadi kekuatan utama bangsa ini. Desa menjadi pilar penting dalam pembangunan ke depan. Saya melihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita panjang ke depan, bahwa kita tidak boleh membiarkan para petani, para nelayan, kemudian mereka yang bekerja di perkebunan jalan sendirian. Saya ingin coba langsung ke slide ke-7. Saya ingin menunjukkan kepada semua sekalian bahwa yang perlu kita tinggikan itu bukan saja target domestik. Kita harus lihat Indonesia dalam konteks Asia. Kalau kita ingin membuat desa kita maju, jangan hanya berbicara desa dan kota di Indonesia. Bagaimana desa dimajukan supaya Indonesia bisa menjadi lumbung pangan Asia. Sehingga kekuatan desa itu tumbuhnya lebih besar. Kalau kita hanya dorong di tingkat nasional, Bapak Ibu sekalian, nanti target kita itu rendah, tinggikan. Supaya semua yang kita kerjakan di desa itu punya dampak yang lebih besar di desa-desa kita. Lahan kita subur, air kita melimpah, dan kita jalur utama untuk perekonomian dunia. Jadi untuk itu, slide berikutnya, kami melihat jangka pendek memperkuat desa. Jangka menengah adalah memandirikan desa. Jangka pendek, ya tadi sudah disampaikan ini sama Pak Asri, beberapa aspirasi. Kita ingin desa yang kuat, dan untuk itu tadi disampaikan ada 4 hal. Undang-undang yang perlu revisi. Yang kedua, pengelolaan desa yang partisipatif. Yang ketiga, kesejahteraan mereka yang bekerja di desa, baik kepala desa maupun perangkat desa. Yang keempat, dana desa yang ditingkatkan. Targetnya tadi katakan 10%. Bapak Ibu, kita harus mulai bekerja dengan cara begini. Apa yang dituju, lalu aturan apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Jangan dibalik. Kalau kita bekerja sekedar untuk aturan, kita tidak tahu aturan ini untuk apa ya. Tujuan kita apa? Tujuan kita desa yang bisa kuat, desa yang bisa maju, nantinya menjadi mandiri. Dan kalau itu dilakukan, maka bila itu diperlukan revisi, maka lakukan revisi.